Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua masih tetap betah untuk stay di rumah ya. Oke, sekarang kita lanjut materi kita tentang bebas linear dan bergantung linear. Nah, himpunan tak kosong S sama dengan V1, V2, V3 sampai Vn itu pada ruang vektor V sehingga K1, V1 tambah K2, V2 tambah K3, V3 dan seterusnya sampai Kn, Vn sama dengan 0 itu dikatakan bebas linear bila semua nilai K-nya itu sama dengan 0. Jadi K1, K2, K3 sampai Kn-nya itu sama dengan 0. Atau kalau seandainya dia berupa matriks persegi, jadi gampang lah kita tinggal lihat nilai determinannya. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, berarti himpunannya adalah himpunan bebas linear. Nah, tapi kalau seandainya terdapat salah satu K-nya yang tidak sama dengan 0, maka himpunan tersebut dikatakan bergantung linear. Atau kalau seandainya dia berbentuk matriks persegi, kita bisa lihat determinannya. Kalau determinannya sama dengan 0, berarti himpunannya adalah himpunan bergantung linear. Paham ya? Jadi kalau bebas linear, semua nilai K-nya sama dengan 0, atau determinannya tidak sama dengan 0. Kalau dia bergantung linear, maka salah satu K ada yang bernilai tidak sama dengan 0. Atau determinannya yang sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Diketahui X sama dengan 2 tambah X tambah X kuadrat, 1 kurang 2X tambah X kuadrat, dan 1 tambah 2X kurang X kuadrat. Nah, periksa apakah F bebas linear. Oke, untuk menjawabnya kita harus periksa dulu untuk himpunannya. Jadi S sama dengan 2 tambah X tambah X kuadrat itu untuk vektor pertama. Lalu 1 kurang 2X tambah X kuadrat itu adalah vektor kedua. Dan 1 tambah 2X tambah 3X kuadrat itu adalah vektor ketiga. Nah, ingat K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 nilainya sama dengan 0. Kenapa sampai V3? Karena di sini ada 3 buah vektor. Nah, jadi masing-masing vektornya kita ganti. Vektor pertama, V1 itu ada koefisiennya adalah 2, 1, 1. Ingat, kalau tidak ditulis berarti koefisiennya adalah 1. Makanya V1-nya kita ganti dengan 2, 1, 1. Tambah K2, V2. V2-nya 1, negatif 2, dan 1. Jadi 1, negatif 2, 1. Ditambah K3, V3. V3-nya adalah 1, 2, 3. Berarti di sini 1, 2, 3. Nah, yang harus kita perhatikan adalah polanya di sini harus tetap sama. Jadi di sini untuk yang tidak ada X-nya, ini untuk X pangkat 1, ini untuk X pangkat 2. Gitu juga, jadi kita harus perhatikan polanya. Nah, sekarang bisa kita buat dalam bentuk matriksnya. Jadi 2, 1, 1, ini 2, 1, 1, ini 1, negatif 2, 1, jadi 1, negatif 2, 1. Lalu ini 1, 2, 3, ini 1. Jadi kolom pertama itu untuk kolom vektor pertama, kolom kedua untuk kolom vektor kedua, kolom ketiga untuk vektor ketiga. Nah, kalau ke samping berarti ini untuk yang tidak ada X-nya atau X pangkat 0. Ini untuk yang koefisien X pangkat 1. Ini yang untuk koefisien X pangkat 2. Jadi harus seragam semua. Nah, di sini kita lihat ia membentuk matriks persegi atau matriks 3 kali 3. Jadi, kita bisa langsung mencari nilai determinannya. Nah, untuk mencari determinan 3 kali 3, masih ingat nggak dengan metode Sarus?
Jadi metode Saruf untuk menghitung determinan 3 kali 3 adalah dengan menambahkan di sebelah kanannya 2 kolom pertama. Jadi kita tambahkan. Nah, kalau dia miring ke kanan berarti tandanya positif, miring ke kiri berarti tandanya negatif. Jadi ini kita tinggal kalikan saja. Berarti 2 kali negatif 2 kali 3. Negatif 12. 1 kali 2 kali 1 itu 2. 1 kali 1, 1. Tambah 1. Nah, selanjutnya ini yang tandanya negatif. Berarti 1 kali negatif 2 kali 1. Negatif 2. Berarti kurang negatif 2. Kurang 2 kali 2 kali 1. Berarti 2 kali 2, 4 kali 1, 4. Berarti kurang 4. Dikurang 1 kali 1 kali 3. Berarti kurang 3. Nah, ini semuanya kita jumlahkan. Berarti 2 kurang negatif 2. Negatif ketemu negatif berarti jadi positif. 2 tambah 2, 4 kurang 4. Berarti 0 habis. Berarti ini negatif 2 tambah 1 kurang 3. Negatif 14. Nah, ternyata nilai determinannya di sini adalah negatif 14 atau tidak sama dengan 0. Karena determinan matriksnya yang diperoleh adalah tidak sama dengan 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan S adalah bebas linier. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya dia seperti ini? Diketahui U sama dengan negatif 1, 3, 4, dan A sama dengan 2, negatif 1, 1. Nah, yang ditanyakan adalah apakah U dan A saling bebas linear di R3. Nah, pertama kita bentuk dulu seperti ini. Jadi K1U tambah K2A sama dengan 0. Jadi vektor U-nya kita ganti dengan negatif 1, 3, 4. Jadi untuk gampangnya kita tulis dalam bentuk bawah saja. Tambah K2A berarti 2, negatif 1, 1. 2, negatif 1, 1. Ini sama dengan 0. Nah, jadi kita buat matriksnya. Di sini ada negatif 1, 3, 4. Negatif 1, 3, 4. 2, negatif 1, 1. Nah, ini dia untuk yang vektor A. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata dia tidak membentuk matriks persegi, kan? Jadi, di sini kita tidak bisa pakai teori determinan. Nah, di sini kita bisa pakai OBE atau pakai sistem eliminasi, seperti di kombinasi linear kemarin. Nah, seperti ini. Jadi, karena ini sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Ingat, dalam ini penyelesaian SPL. Nah, jadi kita arahkan supaya di sini terbentuk 0. Karena kita ingin mencari nilai K-nya. Oke, berarti supaya di sini 0, ya, untuk menjadikan 0, berarti kita harus menjumlah atau mengurangkan barisnya. Jadi ini untuk baris kedua. Nah, baris kedua ini 3. Supaya dia jadi 0, 3 itu harus dikurang dengan 3, kan? Atau ditambah dengan negatif 3. Karena baris pertama, angka pertamanya adalah negatif 1, berarti supaya ini bisa dijumlahkan, berarti baris pertama kita kali 3, berarti 3 kali negatif 1, 0, kan? Nah, makanya baris kedua tambah 3 kali baris pertama. Terus baris ketiga, supaya angka 4 ini jadi 0, berarti 4 itu harus ditambah dengan negatif 4. Di sini sudah ada negatif 1. Berarti supaya dia negatif 4, kita kali 4, kan? Makanya baris 3 ditambah dengan 4 kali baris pertama. Oke, berarti untuk baris pertamanya tetap nih, negatif 1, 2, 0. Terus untuk baris kedua, berarti baris kedua tambah 3 kali baris pertama. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Berarti 3 tambah negatif 3, 0. Terus baris kedua ini negatif 1. Tambah 3 kali baris pertama. 3 kali 2 ada 6. Berarti 6 tambah negatif 1 itu adalah 5.
Oke, ini 0, berarti ini tetap 0. Terus nih baris ketiga tambah 4 kali baris pertama, berarti baris ketiganya 4 ditambah 4 kali negatif 1, berarti negatif 4. 4 tambah negatif 4 adalah 0. Nah, terus ini juga 1 baris ketiganya ditambah 4 kali baris pertama. 4 kali 2, 8 ditambah 1 jadi 9. Nah, di sini jadi 0. Oke, lanjut. Nah, ini biar gampang hitungnya, ini kita jadikan 1 dulu. Berarti supaya 1, berarti baris kedua kita bagi dengan 5. Berarti semuanya kita bagi dengan 5. Semua di baris kedua. Yang lain tetap, berarti ini jadi 1/5 baris 2. Ini yang baris pertamanya tetap. Baris keduanya, berarti 5 bagi 5, ini 1. Baris ketiganya tetap. Nah, sekarang kita ingin menjadikan baris pertamanya, kolom kedua, ini 0, karena kita ingin mencari nilai K-nya kan. Jadi baris ketiga, supaya 9 ini 0, berarti harus dikurang dengan 9 kali baris kedua. Berarti baris 3 kurang 9 kali baris 2. Terus baris pertama, supaya ini 0, berarti dikurang dengan 2 kali baris kedua. Makanya B1 kurang 2 B2. Jadi di sini 0, ini juga jadinya 0. Nah, dari sini terlihat bahwa, ingat ini untuk kolom K1, ini untuk kolom K2. Jadi di sini kita bisa baca kalau negatif K1 sama dengan 0. Berarti nilai K1-nya adalah 0. Nah, di sini nilai 1K2, berarti K2 sama dengan 0. Nah, di sini terlihat kalau K1 sama dengan K2 sama dengan 0. Semua nilai K-nya 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan ini merupakan himpunan yang lagi-lagi bebas linear. Nah, itu dia untuk himpunan yang bebas linear. Ya. Diketahui vektor U sama dengan 5,10, vektor V sama dengan 2,7, dan vektor W sama dengan 3,4. Buktikan apakah vektor-vektor ini bebas linear atau bergantung linear. Nah, untuk menjawabnya, jadi masing-masing vektor ini kita kali dengan K dan kita jumlahkan. Jadi K1U tambah K2V tambah K3W itu jumlahnya sama dengan 0. Nah, selanjutnya masing-masing vektor ini kita ganti ke elemen-elemennya, angka-angkanya. Jadi U-nya 5,10, V-nya kita ganti dengan 2,7, dan W sama dengan 3,4. Nah, ini sama dengan 0 ya. Oke, nah selanjutnya kita ambil masing-masing vektor ini dan kita taruh dalam bentuk matriks. Jadi ini 5, 10, 2, 7, 3, 4 sama dengan 0. Nah, terlihat di sini kalau dia tidak berbentuk matriks persegi. Nah, kalau dia tidak berbentuk matriks persegi, berarti kita tidak bisa mencarinya dengan menggunakan determinan. Jadi kita bisa cari dengan operasi baris elementer atau bisa juga dengan menggunakan substitusi atau eliminasi. Nah, kali ini coba kita pakai dengan cara operasi baris elementer. Nah, 5, 2, 3, 0. 10, 7, 4, 0. Jadi langkah pertama adalah kita ingin menjadikan 0 di baris kedua kolom pertama. Nah, ini ada 10, ini 5. Jadi 10 ini supaya 0, kita harus kurang dengan 10 kan. Jadi 10 kurang 10 biar bisa jadi 0. Nah, sementara ini 5. 5 supaya jadi 10, itu kita kali 2 kan. Makanya 10 kurang 2 kali 5. Makanya bisa 0 kan. Makanya baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. Baris kedua, 7 kurang 2 kali baris pertama, 2 kali 2, 4, berarti 7 kurang 4 sama dengan 3. Selanjutnya baris keduanya, 4 dikurang 2 kali baris
sama, 2 kali 3, 6. Berarti 4 kurang 6 itu sama dengan negatif 2. Dan ini 0, 0. Oke, nah sekarang terlihat di sini. Kita ingin menjadikan 0 ini, baris kedua, kolom kedua. Ternyata tidak ada baris lagi di bawahnya, sehingga ini bisa kita kurang dengan berapa gitu. Jadi, ya sudah, cukup sampai di sini saja. Nggak bisa, ini kita jadikan 0. Nah, jadi dari sini terlihat kalau ada satu baris yang mengandung minimal 2 kolom yang tidak 0. Jadi kalau seandainya ada satu baris, terutama baris terakhir ya fokus kita. Nah, baris terakhir itu minimal ada 2 kolom yang tidak sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan bahwa vektornya itu adalah bergantung minimal